kekuasaan tertinggi berada di pusat. Yang kedua, kebijakan dan keputusan diambil oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, daerah hanya melaksanakan perintah pusat. Yang keempat, pengawasan dan kontrol dilakukan langsung oleh pusat. Dan yang terakhir, proses administrasi biasanya lebih lama karena menunggu keputusan pusat. Kelebihan dari sentralisasi: yang pertama, keputusan dan kebijakan bersifat seragam. Yang kedua, pengawasan lebih mudah dilakukan. Dan yang terakhir, cocok untuk negara kecil atau negara yang baru saja merdeka agar tetap stabil. Kekurangan dari sentralisasi: yang pertama, ada daerah kurang mandiri. Yang kedua, keputusan sering tidak sesuai dengan tradisi lokal. Yang ketiga, proses administrasi mungkin lebih lambat karena harus lewat pusat. Sekarang saya akan menjelaskan dua contoh dari sentralisasi. Yang pertama, pada masa Orde Baru Indonesia pada tahun 1966 sampai 1998, hampir semua kebijakan pembangunan pendidikan dan pemerintahan diatur oleh pemerintah pusat di Jakarta. Contoh kedua, dalam sekolah, jika semua keputusan, baik jadwal pelajaran, pembagian tugas guru, dan kegiatan sekolah, ditentukan oleh kepala sekolah tanpa melibatkan guru. Saya akan menjelaskan tentang apa itu desentralisasi. Jadi, desentralisasi adalah sistem pengaturan di mana pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayah masing-masing. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri dari desentralisasi. Yang pertama, ada pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah. Yang kedua, daerah memiliki kewenangan membuat keputusan sesuai kondisi lokal. Yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat daerah. Yang keempat, pemerintah daerah memiliki anggaran sendiri. Dan yang terakhir, pusat tetap memiliki fungsi pengawasan tapi tidak mencampuri urusan. Kekurangan desentralisasi yaitu pembangunan daerah berpotensi tidak merata. Daerah yang memiliki pendapatan asli daerah atau PAD tinggi akan lebih cepat pembangunannya. Yang kedua, membutuhkan biaya besar dalam proses pemilihan kepala daerah. Yang ketiga, berpotensi memunculkan sifat kedaerahan. Saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dari desentralisasi. Pertama, potensi dan sumber daya daerah dapat berkembang dengan maksimal. Yang kedua, partisipasi dan tanggung jawab rakyat terhadap daerah akan meningkat. Yang ketiga, peraturan yang berlaku dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal daerah. Yang keempat, pemerintah daerah bisa lebih mandiri dalam mengambil keputusan terkait daerah. Saya akan memberikan satu contoh dari desentralisasi. Di dalam perusahaan besar, desentralisasi terjadi jika cabang-cabang di berbagai kota diberi wewenang menentukan strategi penjualan sesuai kondisi pasar lokal.